Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juandi Amrida Firdaus, saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 golongan 3, angkatan 15 kelompok 3 pada BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dengan NDH 22. Di sini saya akan mengangkat isu upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Smart governance merupakan tata kelola pemerintah cerdas yang tertuju pada perealisasian dalam pelayanan publik di bidang pemerintahan secara efektif dan efisien. Adapun ada 3 isu yang saya angkat. Di sini ada isu yang pertama yaitu upaya kesehatan gigi dan mulut masyarakat belum berjalan sehingga mempengaruhi motivasi dan pengetahuan masyarakat. Rendahnya kesadaran orang tua dan anak dalam memeriksakan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas. Tingginya angka karies gigi pada anak usia dini saat kunjungan ke puskesmas. Di sini saya berprofesi sebagai ahli pertama terapis gigi dan mulut di UPT Puskesmas Simpang 42 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Fakta dari isu yang ada, isu yang pertama tadi, faktanya upaya kesehatan gigi dan mulut belum berjalan secara optimal dikarenakan tenaga kesehatan gigi dan mulut di instansi masih terbatas. Kemudian isu yang kedua, terlihat dari jumlah kunjungan per bulan anak ke puskesmas yang masih berkisar antara 8-10 orang saja. Dan isu yang ketiga, terlihat dari status kesehatan gigi anak yang berkunjung ke puskesmas. Kemudian saya menganalisa isu yang 3 tadi dengan metode USG. Di sini saya menggunakan Google Form untuk responden di mana menghasilkan angka-angka sebagai berikut. Yang menghasilkan peringkat yang pertama itu adalah rendahnya kesadaran orang tua dan anak dalam memeriksakan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas. Kemudian peringkat yang kedua itu adalah upaya kesehatan gigi dan mulut masyarakat belum berjalan sehingga mempengaruhi motivasi dan pengetahuan masyarakat. Dan peringkat yang ketiga yaitu tingginya angka karies gigi pada anak usia dini saat kunjungan ke puskesmas. Di sini saya menganalisa dampak dari isu yang mendapat peringkat pertama. Analisa dampak yang pertama itu status kesehatan gigi anak akan menjadi buruk. Dampak yang kedua, kesadaran anak untuk memeriksakan kesehatan gigi dan mulut kurang. Dampaknya yang ketiga, pengetahuan anak tentang waktu dan cara menyikat gigi menjadi kurang. Kemudian dampak yang keempat, yaitu pengetahuan tentang makanan yang baik dan buruk untuk kesehatan gigi dan mulut menjadi kurang. Berdasarkan isu tersebut, saya menggunakan teknik analisa isu pendekatan dengan fishbone diagram. Di sini ada penyebab dan ada akibat. Pada penyebab, ada metode, ada manusia, ada material, dan ada keahlian. Pada metode itu tidak adanya metode khusus. Pada manusianya dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan gigi dan mulut. Kemudian pada materialnya, media penyuluhannya monoton. Pada keahlian, kurangnya pengetahuan tentang berbagai media penyuluhan. Di antara penyebab-penyebab tersebut mengakibatkan rendahnya kesadaran orang tua dan anak dalam pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas. Penyelesaian masalah dan kegiatan dari isu yang saya angkat dan mendapatkan peringkat pertama tadi yaitu ada penyebab masalah dan ada alternatif penyelesaian masalah dan ada kegiatannya. Penyebab masalah yang pertamanya itu kurangnya tenaga kesehatan gigi dan mulut. Alternatif penyelesaian masalahnya pembagian tugas tenaga kesehatan gigi dan mulut. Kegiatannya melaksanakan kegiatan UKGM atau usaha kesehatan gigi masyarakat. Penyebab masalah yang kedua itu tidak adanya metode khusus. Alternatif penyelesaian masalahnya membuat metode penyuluhan yang lebih efektif. Kegiatannya melakukan kegiatan penyuluhan dengan bermacam metode. Penyebab masalah yang ketiga itu media penyuluhannya monoton. Alternatif penyelesaian masalahnya membuat inovasi media penyuluhan yang lebih kreatif dan efisien. Kegiatannya selalu melihat berbagai referensi media penyuluhan. Penyebab masalah yang keempat, kurangnya pengetahuan tentang berbagai media penyuluhan. Alternatif penyelesaian masalahnya
pelatihan tentang menggunakan atau pembuatan berbagai media penyuluhan dengan cara di-upgrade skill. Kegiatannya, sharing sesama tenaga kesehatan gigi dan mulut serta mengikuti seminar atau pelatihan tentang penyuluhan. Baiklah, sekian dulu. Terima kasih.